Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Epanda Putra dengan nomor NPM 2121911089. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8. Dan dari kelompok kami akan membahas tentang landasan ilmu dan seni pendidikan. Untuk mempersingkat waktu kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Materinya yaitu yang pertama, pendidikan sebagai ilmu. Studi ilmiah antara lain telah menghasilkan ilmu pendidikan. Orang dapat menjadi pendidik atau khususnya pendidik profesional dengan mempelajari ilmu pendidikan. Dalam praktik pendidik diaplikasikan ilmu pendidikan, tetapi pendidikan juga adalah seni. Yang pertama, definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu. Istilah ilmu berasal dari kata alima dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Di dalam bahasa Latin dikenal pula dengan kata sciere yang juga berarti pengetahuan. Ilmu mengandung arti cara kerja ilmiah dan hasil kerja ilmiah. Ilmu adalah mengetahui ilmiah yang dihasilkan melalui metode ilmiah. Ilmu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, objek studi ilmu meliputi berbagai hal sebatas yang dapat dialami manusia. Setiap ilmu memiliki objek material dan objek formal. Beberapa disiplin ilmu mungkin memiliki objek material yang sama, tetapi setiap disiplin ilmu mempunyai objek formal yang berbeda. Objek studi setiap disiplin ilmu bersifat spesifik. Yang kedua, metode ilmu adalah prosedur pemecahan masalah yang cermat dan terencana. Metode ilmu merupakan gabungan dari pendekatan rasional dan empiris. Kerangka studinya merupakan proses logiko-hipotetiko verifikasi atau menggunakan kerangka berpikir deduktif-induktif. Namun demikian, metode ilmiah dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, isi ilmu dapat berupa konsep, aksioma, postulat, prinsip, hukum teori, dan model. Dalam hal ini, isi bersifat objek deskriptif dan disajikan secara rinci dan sistematis. Yang terakhir yaitu fungsi ilmu adalah menjelaskan, memprediksikan, dan mengontrol. Berbagai jenis ilmu antara lain diklasifikasikan orang ke dalam natural science dan human science. Klasifikasi lain adalah natural science, social science, behavioral science, dan formal science. Ada pula yang mengklasifikasikan ilmu menjadi ilmu murni dan ilmu terapan. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah sistem pengetahuan tentang fenomena pendidikan yang dihasilkan melalui riset dengan menggunakan metode ilmiah. Ilmu pendidikan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, objek studi. Objek material ilmu pendidikan adalah manusia, yang dimana manusia sebagai makhluk Tuhan yang berbeda hakikinya dengan benda, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan objek formalnya adalah fenomena pendidikan, yaitu fenomena mendidik dan fenomena lain yang berhubungan dengan kegiatan mendidik. Yang kedua, metode. Ilmu pendidikan menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penggunaan metode tersebut tergantung pada masalah atau objek penelitiannya. Yang ketiga, isi ilmu pendidikan. Sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, ilmu pendidikan dapat berupa konsep, aksioma, postulat, prinsip, hukum, teori, dan model.
Dalam hal ini, ilmu pendidikan bersifat objektif, deskriptif, preskriptif, atau normatif yang disajikan secara rinci dan sistematis. Ilmu pada umumnya bersifat deskriptif, tetapi ilmu pendidikan tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga preskriptif atau normatif. Yang keempat, fungsi pendidikan, yaitu yang pertama menjelaskan, yang kedua memprediksi, dan yang ketiga yaitu mengontrol. Yang kelima itu ilmu pendidikan menggunakan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu bantu. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alif yang telah menyampaikan materinya. Lalu dilanjut kepada pemateri selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Fauzan Suryadi. Saya dari kelas C dengan NPM 212191120. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan sebagai ilmu dan seni. Di slide 4 ini menjelaskan tentang konsep ilmu pendidikan dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki dua istilah, yaitu pedagogik dan pedagogi. Pedagogik artinya ilmu pendidikan yang lebih menitik beratkan kepada pemikiran, perenungan tentang pendidikan. Sedangkan pedagogi artinya pendidikan yang telah menekankan pada praktek menyangkut kegiatan mendidik dan kegiatan membimbing anak. Ilmu pengetahuan merupakan seperangkat pengetahuan, pendapat atau pandangan mengenai fenomena atau gejala pendidikan yang disusun secara sistematis sebagai hasil pemikiran kritis dengan menggunakan metode riset tertentu. Karakteristik ilmu pendidikan yaitu 1. Landasan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan hanya akan berdiri kokoh dan berkembang dengan pesat apabila berlandas agama, pandangan hidup, filsafat hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Objek ilmu pendidikan terdiri atas objek material, yaitu ilmu pendidikan adalah manusia, karena pendidik bertolak dari pandangan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang hakikatnya berbeda dengan hewan. 3. Metode ilmu pendidikan. Prosedur yang menggunakan pola pikir dan pola kerja yang disistematis untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan yang dapat dipercayai. Metode penelitiannya yaitu survei, eksperimen, studi khusus, kaji tindak, dan penelitian masa depan. Metode tersebut dapat diimplementasikan fungsi menggambarkan, menjelaskan, meramaikan, dan pengendaliannya terhadap fenomena pendidikan. 4. Isi ilmu pendidikan. Struktur pengetahuan yang terdiri dari A. Postulat atau pandangan yang mendasar yang kebenarannya dapat diterima tanpa pembuktian. B. Asumsi atau pandangan yang mendasar pada pikiran tertentu yang dapat diterima namun perlu pembuktian. C. Konsep, pengertian atau pendapat yang dihasilkan dari pemikiran atau pengalaman. D. Generalisasi, kesimpulan yang ditarik berdasarkan pengalaman atau penelitian. F. Hukum, pernyataan atau pendapat tertentu sebagai hasil suatu generalisasi prinsip hukum yang berbentuk pendapat. G. Model, teori yang memberikan penjelasan tentang suatu sistem kegiatan sampai pada panduan penggunaannya. 5. Fungsi ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang menjelaskan, memprediksi,
dan mengontrol gejala atau fenomena pendidikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Raditya yang telah menyampaikan materinya. Lalu dilanjut kepada pemateri selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Lukman Torik Nugraha, NPM 212191105 dari kelas C. Izin melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Ikan sebagai seni. Seni berasal dari kata Sanskerta, yaitu sani, yang berarti pemujaan, persembahan, dan pelayanan. Menurut Padma Puspita, kata seni berasal dari Belanda, yaitu geni, yang artinya kemampuan luar biasa yang dibaca sejak lahir. Pendidikan dapat dipelajari melalui ilmu pendidikan. Namun, pendidikan atau praktek pendidikan atau mendidik juga adalah seni. Karena praktek pendidikan melibatkan perasaan dan nilai yang di luar daerah ilmu. Praktek pendidikan itu sebagaimana orang melukis sesuatu, mengarang, menulis, dan menata sesuatu. Seni mendidik merupakan keterampilan jenius yang hanya dimiliki beberapa orang dan mereka tidak dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana mereka mempraktekkan keterampilan itu. Oleh karena itu, pendidik harus kreatif. Skenario atau persiapan mengajar hanya dijadikan rambu-rambu saja karena yang lebih penting adalah improvisasi dan pendidik harus memperhatikan minat, perhatian, dan hasrat anak didik. Pendidikan antara lain dapat dipelajari melalui ilmu pendidikan. Namun demikian, pendidikan atau praktek pendidikan atau mendidik juga adalah seni. Alasannya bahwa praktek pendidikan melibatkan perasaan dan nilai yang sebenarnya di luar daerah ilmu atau ilmu yang paradigma positivisme. Sehubungan dengan itu, Gilbert Highhead 1954 mengibaratkan praktek pendidikan sebagaimana orang melukis sesuatu, mengarang lagu, menata sebuah taman bunga, atau menulis surat untuk sahabat. Sedangkan menurut Gallagher 1970, seni mendidik itu merupakan yang pertama, keterampilan jenius yang hanya dimiliki beberapa orang, dan yang kedua, mereka tidak dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana mereka mempraktekkan keterampilan itu. Menurut Gilbert Higbert, dalam bukunya yang berjudul The Art of Teaching, yaitu yang menyatakan bahwa buku ini adalah seni mengajar, karena beliau yakin bahwa belajar itu adalah seni bukan ilmu. Menurutnya, sangatlah berbahaya mempergunakan tujuan-tujuan dan metode ilmu untuk urusan manusia sebagai individu, meskipun sistem statistik sering digunakan untuk menerangkan tingkah laku manusia dalam kelompok yang besar dan suatu diagnosa ilmiah tentang struktur fisik manusia selalu sangat bermanfaat. Mengajar tidaklah seperti menimbulkan reaksi kimia, tetapi lebih mirip dengan melukis sebuah gambar atau menggelar sebuah musik dengan arti bahwa di dalam mengajar itu seseorang harus melibatkan diri di dalamnya dan menyadari bahwa mengajar itu seluruhnya dikerjakan berdasarkan formula-formula. Anda akan merusak sendiri pekerjaan Anda dan murid-murid Anda serta Anda sendiri. Menurut Raja M. 1995. Dengan demikian, pendapat ini sangat bertentangan dengan pendapat sebelumnya tentang pendidikan sebagai ilmu. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lukman yang telah menyampaikan materinya. Lalu dilanjut kepada pemateri selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan materi.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ziki Azkia, NPM 2121911108 dari kelas C. Pendidikan sebagai ilmu dan seni. Pendidikan sebagai ilmu karena dalam pendidikan melibatkan landasan keilmuan, bersifat teoritis dan praktis, sedangkan pendidikan sebagai seni karena hasil dari proses pendidikan adalah karya yang memiliki nilai pendidikan sebagai ilmu yang diarahkan kepada perbuatan mendidik yang bertujuan untuk memahami persiapan praktek-praktek pendidikan. Menurut aliran konstruksivisme bahwa tugas guru adalah membantu agar siswa mampu mengkonstruksi pengetahuan sesuai dengan situasi yang konkret. Maka strategi mengajarkan perlu juga disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi murid. Mengajar merupakan seni menuntut bukan hanya penguasaan teknik, melainkan juga intuisi. Jadi esensinya bahwa praktek pendidikan hendaknya merupakan perpaduan antara ilmu dan seni. Pendidikan sebagai panduan ilmu dan seni dikemukakan oleh A.S. Nel. Menurutnya, mendidik dan mengajar bukanlah suatu ilmu, tapi adalah seni. Mendidik yang diartikan sebagai seni ialah bagaimana kita dapat hidup dengan anak-anak dan dapat mengerti anak-anak sehingga seolah-olah kita menjadi seperti mereka. Grovemoffen dapat menyajikan pelajaran yang baik, tapi hal seperti itu tak dapat menemukan sesuatu hubungan yang vital dengan anak-anak. Menurut A.S. Neill, mendidik dan mengajar bukanlah suatu ilmu, melainkan seni. Diartikan sebagai seni adalah bagaimana kita hidup dan mengerti anak-anak seolah-olah kita menjadi seperti anak. Menurut aliran konstruktivisme mengakui hal yang sama, implikasi bahwa seorang guru adalah membantu agar siswa mampu merekonstruksi pengetahuan sesuai dengan situasinya yang konkret. Maka strategi mengajar perlu juga disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi murid. Mengajar adalah merupakan seni yang menuntut bukan hanya penguasaan teknik, melainkan juga intuisi. Dengan demikian, pendidik memerlukan ilmu pendidikan dalam rangka memahami dan mempersiapkan suatu praktek pendidikan. Namun dalam prakteknya, pendidikan harus kreatif, skenario atau persiapan mengajar harus dijadikan rambu-rambu saja. Pendidik perlu melakukan improvisasi dengan harus memperhatikan karakteristik anak didik. Esensinya bahwa praktek pendidikan hendaknya merupakan antara ilmu dan seni. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ziki yang telah menyampaikan materinya. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut ialah istilah ilmu berasal dari kata alima atau dalam bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Ilmu memiliki karakteristik yaitu objek studi, metode ilmiah, isi ilmu, fungsi ilmu, klasifikasi jenis ilmu antara lain diklasifikasikan ke dalam natural science, human science, atau ada juga yang mengklasifikasikan ke dalam natural science, social science, behavioral science, dan formal science. Bahkan ada pula yang mengklasifikasikan ilmu murni dan ilmu terapan. Ilmu pendidikan adalah sistem pengetahuan tentang fenomena pendidikan yang dihasilkan melalui riset dan menggunakan metode ilmiah. Ilmu pendidikan memiliki karakteristik yaitu objek studi, metode kualitatif dan kuantitatif.
isi ilmu pendidikan, dan fungsi ilmu pendidikan. Ada dua teori yang mengklasifikasikan ilmu pendidikan, yaitu yang pertama ilmu mendidik teoritas dan praktis, dan yang kedua ilmu pendidikan makro dan mikro. Pendidikan sebagai seni data dipahami bahwa praktek pendidikan melibatkan perasaan dan nilai yang sebenarnya di luar daerah ilmu, yang mengibaratkan praktek pendidikan sebagaimana orang melukis sesuatu, mengarang lagu, menata sebuah taman bunga, atau menulis surat untuk sahabat. Ilmu pendidikan merupakan landasan dan petunjuk tentang cara melaksanakan pendidikan, sedangkan studi pendidikan adalah upaya yang dilakukan seseorang dalam rangka memahami pendidikan atau menghasilkan sistem konsep pendidikan. Praktek pendidikan sebagai panduan ilmu dan seni dapat diartikan sebagai pendidikan sebagai ilmu, pendidikan sebagai seni, dan pendidikan sebagai panduan ilmu dan seni. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah pengucapan kata maupun kalimat karena kita semua masih dalam tahap belajar. Mungkin sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.